Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang presentasi dari kelompok kami. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Rian Hidayat dengan PM 20133 dan M Ardiansa dengan PM 20131, Reza Yunarti Agustina dengan PM 20129 dan Farasya dengan PM 20151. Konflik Rusia Ukraina. Sebab akibat. Penyebab peperangan Rusia Ukraina ini adalah kedekatan Ukraina dengan NATO atau dengan blok barat. Keinginan Ukraina bergabung dengan NATO dan Rusia Ukraina. Beda interpretasi soal perjanjian Minsk yang berakibat instabilitas di sektor ekonomi, bahkan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga di negara berbagai dunia. Selanjutnya akan teruskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada proses terjadinya konflik. Sebenarnya, dulu Ukraina dekat dengan Rusia, namun para pemimpin Ukraina saat ini dekat dengan blok barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Tetapi selama Perang Dingin, sebelum tahun 1990, Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi yang disebut Uni Soviet. Negara ini merupakan negara komunis yang kuat pada saat itu. Setelah kekalahan Jerman dan berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet memiliki pengaruh di bagian timur Eropa. Maka, tak heran jika negara-negara di Eropa Timur juga menjadi negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Pada tahun yang sama, Ukraina memilih untuk memisahkan diri dari Uni Soviet dalam sebuah hasil pemungutan suara. Presiden Rusia yaitu Boris Yeltsin setuju pada tahun itu. Kemudian Rusia, Ukraina, dan Belarus membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada bulan Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina mendatangi perjanjian persahabatan. Perjanjian ini merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan. Rusia diizinkan mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal-kapal di armada Laut Hitam yang bermarkas di Crimea atau Ukraina. Rusia juga harus membayar biaya sewa kapal Ukraina untuk menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan antara Rusia dan Ukraina telah memanas sejak tahun 2014. Saat itu juga terjadi revolusi menantang kekuasaan Rusia. Massa anti pemerintah berhasil menggulingkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum akhirnya berdamai pada tahun 2015 dengan perjanjian Minsk. Revolusi ini juga membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan membuat Putin marah karena adanya prospek pangkalan NATO di dekat perbatasannya. Hal ini juga didukung dengan semakin dekatnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea pada tahun 2014. Rusia juga mendukung kelompok separatis di timur Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menantang pemerintahan Ukraina. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konflik Rusia dan Ukraina.
Rusia telah mengerahkan puluhan ribu tentara militer ke wilayah Ukraina disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosiopolitik. Faktor geopolitik menjadi faktor utama karena posisi Ukraina yang merupakan buffer zone antara NATO dan Federasi Rusia, sehingga menjadikan posisi negara tersebut strategis secara geopolitik untuk diperebutkan demi pengaruh ideologis maupun teritorial. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari solusi damai, seperti perundingan diplomatik dan upaya mediasi kedua belah pihak yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya-upaya ini dapat dijadikan alternatif untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai guna mengakhiri konflik antara Rusia dan Ukraina. Baik, sekian penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.